ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك يكذب بالدين ولا يأمر على طعام المسكين ويقول بالصوت sudah kau yang kami hormati biar kelihatan salam kayaknya maskernya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ustaz, pengurus segenap tamu undangan yang kami hormati, adik-adik yang insya Allah berbahagia, baik yang dewasa ataupun tidak, insya Allah tetap mendapatkan jatah kan senyum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlipat masya Allah, termasuk berprasangka baik terhadap yang di depan ini, terhadap ustazahnya yang tadi malam bangunkan ini, masya Allah dapat hadiah. Hadiahnya itu apa? Itu gak main-main, itu surga. Di surga ada apa deh? Ada yang tahu? Oh, jangan ada pertanyaan. Ini pertanyaan yang biasanya keluar dari para akhwat. Ustaz, enakan laki-laki Ustaz. Lah kenapa? Di surga itu ada bidadari. Terus yang cewek dapat apa Ustaz? Pertanyaan yang kadang-kadang mengecoh. Semua yang di surga itu nikmat, bahkan tidak terbayangkan oleh pikiran kita ini, sama sekali tidak terbayang. Maka termasuk hari ini adalah untuk menggapai ridhonya Allah, berlimpah ganda, termasuk senyumnya, berzikirnya, termasuk tenangnya, diamnya, ikhlasnya, menahannya lapar hari ini, insya Allah catat sebagai pahala yang paling baik. Allahumma amin. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan puasa yang lebih baik, puasa yang baik setelah puasa Ramadan adalah puasa ini mendengarkan atau mendengarkan ini? Apa sih apa? Nah, atau puasa Senin Kamis? Nah, itu beda. Kenapa kau utama ya? Kenapa kau disebutkan yang utama? Ini bagus sekali bagi kami. Karena yang termasuk faedah yang puasa hari adalah menghapus dosa-dosa kurang lebih 1 tahun yang lalu. Ya, ini ada yang dulu sering bolos. Ini ada yang kadang-kadang keluar malam ini. Ini sengaja bocor-bocorkan kenakalan santri biar meringankan bebannya pengurus asli.
Ini santri-santri yang boleh-boleh ini dijewer aja Ustaz. Udah kelihatan dari jidat-jidatnya, oh kasar dari kening-keningnya. Bagaimana orang-orang ini ngikut sama ustazahnya atau enggak? Insya Allah bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Kira-kira dosa atau pahala yang kita perbuat ketika 1 tahun itu, maaf saya ulangi, coba kita bayangkan 1 tahun yang lalu itu banyakkan dosa atau pahala kita yang kita lakukan. Dosa. Gak bisa ngomong, diomongkan, gak bisa diungkapkan. Sebenarnya kalau kita mau berpikir, mau menghisap diri kita sendiri, Masya Allah kita ini banyak orang hanya berniat tanpa beramal. Contoh, tidak ada yang tidak mungkin. Setiap manusia pasti pengen jadi orang yang baik. Gak mungkin orang saya pengen jadi paling langsung. Saya ini kayaknya pengen jadi apa gitu yang kiranya penjahat kelas kakak. Gak mungkin. Sebodoh-bodohnya orang ini agak kasar. Gak mungkin dia punya cita-cita yang jelek. Bahkan maaf, seorang ibu dia yang bekerja sebagai pelacur yang kerja malam itu, dia tidak akan berdoa supaya anak perempuannya bisa lebih laris seperti ibunya. Gak mungkin. Pasti dia akan berdoa memohon anaknya biar lebih baik daripada itu yang paling baik. Tapi kenapa kok disampaikan kita hanya berniat saja? Contoh hari ini, saya yakin adik-adik hari ini mungkin tadi malam punya niatan, besok nanti lipat gandakan pahalanya. Hari ini harus tilawah 1 juz. Wah, sudah jam 12 tilawahnya belum sampai. Wah, jam 12 harusnya tidur, ini mumpung nggak dioprak-oprak sama pengurus. Wah, sorenya nggak terasa tiba-tiba sudah kesini. Tilawahnya kapan? Itu terasa contoh yang satu saja, membaca Al-Quran. Ternyata cuma cukup diniat. Nah, ini apa yang salah? Ternyata yang salah adalah diri kita sendiri. Banyak waktu yang kita lalaikan. Kita hanya puas dengan niat tanpa beramal. Ini contoh adik-adik. Ini kenapanya ada yang SMA juga ya. Saya tekankan juga. Biasanya anak-anak yang usia-usia ini biasanya agak rawan. Agak rawannya apa? Dia omongin sedikit apa gitu ya. Dia omongin sedikit ini sudah. Wah, bagus banget. Udah kayak gampang melangit dan gampang jatuh. Maka dari itu jangan sampai terjerumus ke hal yang seperti itu. Contoh gitu. Adik-adik punya impian nanti suatu saat pengen jadi orang yang dekat dengan Al-Quran, pengen punya keluarga yang anaknya hafiz Al-Quran, punya ini sebagainya, bisa memberikan mahkota dan sebagainya. Tapi ternyata kita berkaca dengan diri kita tilawah sehari berapa, kita punya hafalan berapa, kita berzikir berapa, yang sudah dibolehkan pegang HP, kiranya HP-nya dipegang setiap hari atau setiap saat, sama aja. Nah ini perlu berkaca sendiri-sendiri. Adik-adik yang biasanya datang ke sini ini karena terpaksa atau karena tuntutan atau karena apa? Ini diam atau paham atau bingung, bayangkan juga jelas seperti itu. Nah, insya Allah apapun yang bisa sampaikan yang baik silahkan diambil, yang jelek silahkan diambil. Adik-adik yang berbahagia, sejatinya dalam hidup kita ini semakin lama dan semakin akan semakin berlalu. Tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Wallahi tidak ada yang kekal. Semuanya pasti akan kembali. Apapun yang kita miliki, baju yang hari ini bagus-bagus, suatu saat akan jadi sampah. Sepatu yang hari ini mungkin adik-adik sering cuci, sering kalian banggakan, harganya mahal, suatu saat akan jadi sampah. Bahkan makanan yang adik beli dengan uang rupiah yang sangat melejit, suatu saat akan jadi sampah. Bahkan adik sendiri yang belum merawat dirinya sedemikian rupa, bahkan mengeluarkan uang yang banyak sekali, bahkan menjual ibaratnya barang-barang yang berharganya untuk merawat dirinya, suatu saat akan jadi sampah. Maaf, di sini kita akan kembali kepada Tuhan.
pasti tidak ada yang tidak mungkin. Ustaz tidak mendoakan yang jelek-jelek, tidak bilang kita pergi Ustaz mendoakan mati. Ustaz mengalami sendiri. Hal yang paling terindah Ustaz yang pernah lakukan itu adalah ketika menemani beliau, bapak saya sendiri ketika di akhir hayatnya. Kurang lebih sekitar 2019 bapak sakit karena efek pembuluh darah di kaki, itu akhirnya diamputasi. Belum selesai sampai di situ ada penyakit paru-paru kena TB. Belum selesai sampai situ, Masya Allah banyak penyakit yang beliau derita hampir 1 tahun. Dimulai dari saya KKN sampai lulus lah. Ini yang mungkin kenal Mbak Indah itu kan teman saya juga di satu kelas. Walaupun sejatinya kalau saya ini lulus langsung kuliah, mungkin saya sudah lulus dari dulu karena berhenti. Saat-saat yang indah yang bagi saya terkenang sangat, bahkan sering kadang-kadang nangis gitu. Jadi saat ini walaupun di depan di sini kadang juga bisa nangis. Walaupun nggak seperti Umar, walaupun nggak seperti Khalifah yang sampai sini ada kayak aliran air nggak susah. Ketika beliau wafat, Masya Allah, saya masih terkenang beliau wafat itu ketika adik saya selesai wafat. Adik saya kelas 3 MTS, sekarang masuk kelas 1 SMA, itu selesai hafal 30 juz. Selang itu syukuran, 1 bulan kemudian bawa meninggal. Wah itu Masya Allah berat. Jadi ngerasa kayak satu hal yang bikin saya nangis adalah kayaknya bapak itu memang sudah waktunya. Apa salah satu waktunya? Kayaknya bapak sudah bisa mendidik anaknya untuk bisa selesai. Makanya beliau ingin segera mengambil yang mana kenikmatan di sini. Itu pikirannya mungkin saat ini yang saya tancapkan dalam diri saya. Baru 100 hari kalau masalah 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu beliau amanah beliau yang sekarang masih saya pegang itu adalah mendirikan musola di dekat rumah, yang insya Allah nanti 29 Oktober dimulai bertepatan dengan Maulid Nabi. Nanti ada juga mohon doanya, didoakan Ustaz biar segera terlaksana. Kegiatan ini selalu saya lakukan di sana termasuk taksin bapak dan ibu dan sekaligus buat rumah taksin di sana. Ketika kita talqin bapak, wah itu kenangan terindah kalau menurut saya. Antara melepas dan mempertahankan, ini pasti bapak antara melepas dan mempertahankan. Melepas bapak yang kiranya menggapai kenikmatan di surga, mempertahankan yang sejatinya saya pengen bapak saya itu hadir di wisuda saya, tapi nggak bisa. Allah berkata, Allah memberikan kuasanya yang sangat indah. Bapak saya yang meninggal, Masya Allah itu nggak bisa nahan air mata, nangis. Tapi berlanjut dikasih nasihat sama Ustaz, ternyata seperti ini. Baru sadar, sangat baru sadar. Baru kemarin dapat kata-kata, oh ternyata ciri orang yang mendapatkan kenikmatan ketika masa meninggalnya, masa matinya, masa mendekat dengan Allah atau kembali kepada Allah itu adalah salah satunya bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Kalau di saat satu ini saja sudah terlaksana dan beliau diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka seumur anaknya itu bahkan cucunya nanti akan dibimbing untuk mendoakan dan ini termasuk amal jariah, amal yang Masya Allah tidak terputus. Sudah tahu ada 3 hal yang tidak pernah terputus ini kan, kayak kita udah hafal, udah masyhur, kuping kanan hafal, kuping kiri hafal, semuanya hafal. Apa 3 hal itu? Apa? Ilmu yang bermanfaat. Bisa ngomong kayak gini semoga juga bermanfaat. Yang kedua apa? Termasuk amal jariah, termasuk senyum, termasuk datang, hadir di malam, hadir di waktu kajian, termasuk amal jariah. Yang ketiga apa? Anak yang bisa. Tidak semua orang diberi yang ketiga ini. Ya, tidak semua orang diberi yang ketiga ini, tapi kebanyakan masih 2 saja.
ilmu yang bermanfaat kadang pun tidak, amal jariah insya Allah masih. Yang ketiga itu anak yang soleh dan soleh itu jarang banget. Kalau adik-adik masuk di sini, kalau kita tidak jadi anak yang solihah, maka saya sampaikan tidak bisa belajar. Pulang sana bantu bapak ibu ngarit atau apa saja. Kalau semua niatnya tidak ingin menjadi anak yang soleh, adik-adik yang berbahagia nanti di zaman kita puasa Asyura, puasa 10 Muharram hari ini. Yang kedua adalah bagaimana cara kita ini berbakti kepada orang lain. Adik-adik, tidak ada yang bisa kita gapai di dunia ini kecuali keinginan atau kenikmatan yang disebut dengan ketenangan. Wallah, ketenangan itu harganya sangat mahal, sangat mahal. Orang kaya itu biasanya memberikan amal-amal untuk menenangkan dirinya dengan bersedekah. Maaf, secara materi dia menyumbangkan uang, dia itu berjumlah banyak. Apa tujuannya? Ketenangan. Itu yang satu. Ada juga yang orang kaya menghambur-hamburkan uangnya pergi ke luar negeri, pergi ke mana, uangnya hanya digunakan untuk perjalanan, tidak ada manfaat. Apa yang dicari? Sebenarnya kita rekreasi itu gunanya buat apa? Agar kita bisa merefresh diri kita, tenang lagi, semangat lagi. Tapi uang yang kita keluarkan itu banyak. Dan itu kita jangan sampai hal yang salah, jangan sampai. Nah, kenikmatan apa yang bisa membuat kita lebih tenang ini adalah kenikmatan membaca. Itu dari semangat atau rajinnya beliau baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran dia gak semangat, ini kemungkinan ciri-ciri imannya kurang, ini benar-benar ada. Satu hari satu juz kayaknya berat banget. Wah, kayak beban seluruh dunia itu ada di pundaknya saja. Ini berat. Satu juz besar. Tapi kalau orang-orang asal nikmat banget itu sampai lupa dunia. Masya Allah, dia ngaji terus. Itu dilakukan dengan segera, bukan terburu-buru. Kalau segera nanti berteman dengan syaitan. Dengan segera, tanpa diperlama. Contohnya mungkin mampir di mana? Kenapa? Karena hatinya sudah terpaut dengan Al-Quran. Termasuk adik-adik ini beramal soleh ketika membaca Al-Quran, ketika waktu malam, ketika waktu pagi, ketika waktu siang. Apalagi yang ada di ini, alhamdulillah masih yang ada masih keluarganya atau masih bapak ibunya atau mungkin belum atau mungkin sudah tidak ada, pahalanya akan mengalir. Dan itu efek dari anaknya berbuat baik itu akan langsung nancap kepada orang tuanya. Contohnya adik-adik yang perempuan ini ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan berefek kepada bapaknya. Apalagi melakukan hal-hal yang maksiat, masya Allah, nanti akan berefek kepada bapaknya nanti, masya Allah, bersedih, nangis. Kalau sekarang oke sih, senyum. Wah, anak saya cantik banget nih. Yes, banyak yang suka, banyak yang ini, banyak. Namun di akhirat, masya Allah, ketika tidak ada kata solihah, nanti di akhirat akan menyesal. Apa kita mau nanti di akhirat kita akan menjadi pendorong orang tua kita ini masuk neraka? Enggak. Masa yang ngasih uang kita, yang ngasih uang jajan kita, yang menggembleng kita menjadi anak yang baik ini orang tua, masa kita tega nanti masuk di neraka? Enggak mungkin. Setega-teganya anak itu paling ngomong kasar sedikit gitu contohnya, keras. Selanjutnya dia akan menyesal. Ya Allah, bapak saya, ibu saya, itu hatinya masih bisa. Maka kalau adik-adik hari ini tidak mengingatkan untuk beramal untuk keluarganya, masya Allah, rugi banget ruginya. Apalagi masih kecil-kecil seperti ini, anak agak kecil ya, karena yang di sini yang paling tinggi kayaknya saya. Tapi harapan Ustaz tetap yang nanti ilmunya banyak, ya dia semua banyak. Jadi Ustaz semuanya jadi dokter yang
jadi chef. Wali Ustaz juga suka masak, yang hafal Quran, masya Allah, sambil ngoseng, murojaah, alhamdulillah, wah sampai gosok gak terasa 1 juz. Nyuci piring 1 juz lagi, nyuci 1 juz lagi, masya Allah, itu kayaknya nikmat banget ya kalau dibayangkan. Kayaknya nanti sholat malam 5 juz mungkin. Wah, itu sampai jam 2 sampai subuh. Iya. Kayak sambil ngantuk-ngantuk. Kalau ini ada sandaran itu ya bersandar gitu ya. Sampai pagi. Tapi itu juga dilakukan oleh para sahabat. Adik, ini dilakukan para sahabat. Jadi saking cintanya, saking pengennya sholat tahajud sampai ada yang ditali, sampai ada yang nggak mau nikah, sampai ada yang masya Allah beribadah terus. Walaupun memang ditegur oleh Rasulullah. Ditegur karena apa? Karena sejatinya kita ini juga butuh yang namanya dunia. Boleh. Jadi ada cita-cita jadi apapun boleh. Asalkan jadi anak yang solihah. Siap? Siap? Siap. Adik-adiknya siap ya. Ini katanya baju-baju pink ini baru ya? Baru. Soalnya selingannya baru lihat juga. Oh, Ustaz berarti sering ketemu lagi? Dulu, karena memang temannya Ustazah Indah sama Nurhaliza sama Ustazah Yudi, teman sekelas, satu halaqah, satu kelompok, jadi sering-sering. Sampai jam berapa? Sampai sudah jam 5. Ini cerita pengalaman ya, nanti sebelum kita doa atau mungkin ada yang mau bertanya juga awal-awal. Adik menghafal Al-Quran itu masya Allah, cita-cita yang sangat mulia. Ini sering saya sampaikan di beberapa tempat. Jangan sampai kita ini lepas daripada menghafal Al-Quran. Nanti ketika keluarga kita sudah ada, ketika bapak ibu kita ada, Al-Quran akan menjadi guru kita. Beliau itu dari kecil matanya katarak dua-duanya. Katarak. Ini matanya semuanya utuh ya. Bisa melihat saya. Nah, ini dia matanya katarak dari lahir. Jadi nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Lahir ini nggak bisa lihat. Wah, itu masya Allah. Beliau cerita itu. Bisa tampil di sini. Beliau cerita itu. Operasi terus perjalanan beliau punya adik ini buat berobat matanya, buat operasi, buat dan sebagainya itu hampir 2M. Jual tanah, jual semuanya hampir dijual buat ini. Biar agar bisa melihat kembali. Beli mata satu dulu. Bahkan yang beli mata lagi buat satu lagi. Atau enggak itu dioperasi. Kalau Ustaz bukan kedokteran jadi nggak tahu. Pokoknya diobati lah. Itu bertahan sampai sekarang ini SMA kelas 3. Dulu Al-Qurannya itu hampir 1 meja ini, setengah meja. Jadi bacanya itu masya Allah. Ini Al-Qurannya itu dibaca gini, didekatkan gini. Ini besar tapi dibacanya gini. Bayangkan menghafalkan 30 juz terus bacanya kayak gini. Ini Al-Quran besar gitu, dipegang bacanya gini. Dekat nggak gini. Apalagi sambil tiduran nggak mungkin. Kalau santri biasanya sambil tiduran kalau dia ini bacanya dekat banget dan Al-Qurannya besar. Dan dia sekarang sudah selesai 30 juz. Ini proses buat melancarkan, buat ujian 30 juz sekali itu. Beliau ketika saya tanya, apa dia saya mau hafal Al-Quran? Lebih baik kamu jadi apa itu udah bisa melihat. Dia cuma ngomong lagi, Ustaz, saya ini sudah menghabiskan uang bapak dan ibu saya nggak bisa mengembalikan uangnya, saya nggak punya uang, saya nggak punya apapun yang saya minta, saya punya ini nggak ada, saya kayaknya nggak bisa memberikan yang sebanding dengan yang dikeluarkan orang tua saya. Tapi minimal Ustaz, saya pengen menghafal Al-Quran ini, saya ingin memasukkan kedua orang tua saya ke surga, bisa memberikan mahkota kepada ibu. Wah, ini masya Allah satu hal yang bernasib. Kenapa? Karena cita-citanya masya Allah mulia banget. Kan beliau saudara kembar, dia jadi kakak walaupun akhirnya selang berapa menit saja. Karena memang lahirnya baru, cuma dia takdirnya jadi kakak.
satunya adiknya di Mantingan. Adiknya alhamdulillah normal di Mantingan di pondok hotel putri yang di Mantingan. Tapi memang belum hafal 7 juz kalau adiknya. Masnya sudah selesai. Beliau cuma mengatakan ingin memberikan mahkota kepada orang tuanya karena tidak bisa memberikan atau mengembalikan uang yang dikeluarkan bapak ibunya untuk berobat. Ini cita-cita yang mulia. Adik-adik, kalau tidak ada cita-cita yang mulia kepada orang tuanya, maka koreksi secara maksimal adik ini cinta atau tidak kepada bapak. Insyaallah yang baik silahkan diambil, yang jelek perkataan yang salah menyinggung hati adik-adik semuanya, menyinggung ustaz-ustazah semuanya mohon dimaafkan. Ustaz hanya manusia yang bukan orang yang maksud, maka perkataannya juga masih ada salah. Ustaz ngomong kayak gini lebih utamanya adalah menasihati diri saya sendiri, menasihati diri saya. Sudahkah saya berbakti atau anak yang durhaka atau anak yang bagi-bagi? Nah ini kalau dari alam kayaknya sudah buat muhasabah, buat mengevaluasi diri kita sehari-hari itu paling manjur, paling tepat, sangat tepat. Dikoreksi diri kita sehari-hari tadi melakukan kejelekan atau kebaikan yang kemarin-kemarin. Ada yang berbahagia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala dosa kita, segala apa yang kita inginkan, apa yang menjadi beban kedua orang tua kita, apa yang menjadi keinginan kedua orang tua kita, saudara-saudara kita yang hari ini mungkin diberi cobaan sakit atau diberi cobaan yang lainnya, semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan kekuatan, memberikan kemanfaatan daripada ujian yang diberikan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah, walidina ya Allah, wa li jami'il muslimina والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاءك لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. اجعلنا أولادنا وتلاميذنا وذريتنا ورسلنا من أهل الجنة، من أهل القرآن. ربنا ظلمنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. اللهم اتم لنا بحسن الخاتمة، بحسن الخاتمة، بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل
للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم افتح قلوبنا على تلاوة القرآن وافتح قلوبنا على تعلم العلوم kami memohon ampunan untuk diri hamba, untuk keluarga hamba, untuk saudara-saudara hamba, untuk keluarga-keluarga hamba yang lain ya Allah, untuk saudara semuslim semukmin yang mencintai Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan segala urusan kami ya Allah, mudahkan segala ujian-ujian kami ya Allah, kuatkan pundak kami ya Allah, kuatkan segala langkah-langkah kehidupan kami ya Allah untuk menggapai keridhaan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami mohon ampunan kepadamu ya Allah. Jangan Engkau limpahkan dosa-dosa yang kami perbuat ini kepada orang tua kami ya Allah. Ini dosa kami ya Allah, maka kamilah yang akan bertanggung jawab atas dosa-dosa kami ya Allah. Dan berikan ya Allah pahala-pahala yang kami lakukan hari ini untuk kedua orang tua kami ya Allah. Tidak cukup sepenuhnya membalas kebaikan yang diberikan kedua orang tua kami, tapi setidaknya kami ingin memberikan pahala kami sebagai bukti rasa cinta kami terhadap beliau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang hari ini diberikan kesakit, diberikan masalah, diberikan ujian-ujian, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari Ustaz Cukup mohon maaf bila segala ada ucapan, ada kata yang menyinggung perasaan adik termasuk undangan Ustaz dan sebagainya. Insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Pulang dari sini kita termasuk orang-orang yang hijrah, orang-orang yang akan kembali kepada jalan Allah yang disebut dengan kebaikan. Insya Allah Allahumma amin. Akhiran subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan nasihat kepada kita dan sekaligus doa. Alhamdulillah acara sudah kita lalui dan nanti pada acara terakhir yaitu acara dilanjutkan dengan acara santunan bagi adik. Sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, kami mewakili Saiful Hajat, keluarga besar Bapak Jokowi dan keluarga, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menanggapi adik-adik sekalian, dan kami juga berterima kasih atas kedatangan adik-adik sekalian di sini, dan mohon doanya semoga apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi dan keluarga membawa keberkahan di dunia maupun di akhirat.
Dan sekali lagi mohon doanya kepada Bapak Juwidi, semoga segera diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Untuk terakhir kali menutup acara pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga adik-adik